Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Bella Kusuma Dewi, STRKes MKM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Bencana, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bella atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan materi pada hari ini. Perkenalkan, saya Siti Padilla selaku moderator dan rekan-rekan saya Raden Gania, Ofika Aulia Putri, Lutfia Fitri Solihah, Giska Istiqomah, Akmal Yandi Firdaus, dan Anissa Bahiroh. Langsung saja ke latar belakang Bencana Palu 2018. Bencana Palu ini dinaungi oleh Dinkes Kota Palu. Berdasarkan data BMKG, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang kemudian dimutakhirkan menjadi magnitudo 7,4 terjadi pada 28 September 2018 pukul 17:02 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada sekitar 26 km sebelah utara Donggala dengan kedalaman 10 km. Gempa tersebut memicu tsunami yang berdampak di wilayah pantai Donggala dan pantai Talise Palu dengan ketinggian gelombang antara 0,5 sampai 3 meter di Palu dan sekitar 0,5 meter di Mamuju. Hingga pukul 2:55 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 76 gempa susulan dengan magnitudo terbesar 6,3 dan terkecil 2,9. Selain gempa dan tsunami, terjadi pula fenomena likuefaksi, yaitu hilangnya kekuatan tanah akibat tekanan air pori saat terjadi guncangan gempa, sehingga tanah bergerak seperti cairan dan menelan bangunan serta pemukiman. Fenomena ini menyebabkan banyak korban jiwa dan hilang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya setelah kita mengetahui nih ternyata di Palu pada tahun 2018 ini terjadi beberapa bencana. Ada 3 bencana yaitu gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi. Yang ketiganya ini terjadi secara berkelanjutan. Yang pertama itu ada gempa bumi. Apa sih itu gempa bumi? Gempa bumi adalah getaran tanah yang bisa merusak bangunan. Dan selanjutnya terjadi tsunami. Tsunami itu apa sih? Tsunami adalah rangkaian gelombang laut raksasa yang timbul akibat gangguan impulsif di dasar laut, umumnya gempa bumi tektonik, letusan gunung berapi, atau longsor bawah laut. Nah, dalam kasus ini, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa tsunami sendiri terjadi akibat gempa bumi yang terus menerus ada. Nah, untuk selanjutnya ada likuefaksi. Likuefaksi ini apa sih? Kenapa sih dapat terjadi? Karena adanya fenomena hilangnya kekuatan atau kekakuan tanah, terutama tanah berpasir berpasir jenuh air akibat guncangan gempa bumi yang tadi terjadi. Udah gempa bumi, terus ada tsunami dan juga ada likuefaksi yang akibatnya dapat menimbulkan tanah yang tadinya padat menjadi cair atau kental seperti lumpur. Selanjutnya, nah, untuk itu kami mengisi RH sendiri. Nah, apa sih isi RHA-nya? Yang pertama ini ada lokasi bencana, karena di Kota Palu sendiri terjadi beberapa titik bencana. Nah, di Palu sendiri, bencana Palu sendiri itu terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah, kabupaten kotanya ada di Palu, Donggala, dan juga Sigi. Untuk kecamatannya sendiri di Kabupaten Palu itu kecamatannya ada di Palu Barat, Palu Selatan, Palu Timur, Mantikulore, pesisir Teluk Palu, dan untuk di Donggala itu ada di Kecamatan Banawa di wilayah pesisir Donggala, dan untuk di Sigi ada di Kecamatan Sigi Biromaru Dolo. Nah, untuk desanya yang di Palu itu ada di Kelurahan Balora, Petobo, Talise, dan di wilayah pesisir. Untuk di Donggala ada di wilayah pesisir Donggala, di Sigi ada di Desa Jono Oge. Nah, ada juga penduduk yang terancam nih. Penduduk yang terancam tuh yang tinggal di daerah mana aja sih gitu kan. Penduduk yang tinggal di pesisir Teluk Palu. Kenapa bisa terancam? Karena mereka tinggal di pesisir yang dapat menyebabkan terjadinya seretan atau adanya arus yang menggeser wilayah di tepi pantai. Selanjutnya ada penduduk di daerah dataran aluvial dan tanah berpasir air jenuh. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa likuefaksi ini dapat terjadi akibat tadi terjadinya gempa bumi dan juga tsunami. Jadi tanahnya padat menjadi cair. Selanjutnya ada penduduk yang tinggal di bangunan tidak tahan gempa yang akan terjadinya
tertimpa reruntuhan. Nah, untuk topografi sendiri, Kota Palu ini berada di lembah yang dikelilingi pegunungan dan menghadap langsung ke Teluk Palu. Struktur tanah di beberapa wilayah berupa tanah aluvial dan endapan pasir jenuh air, sehingga sangat rentan terjadinya likuifaksi. Untuk wilayah pesisir memiliki morfologi teluk sempit yang memperkuat tingginya gelombang tsunami, efek dari amplifikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke tabel yang di RHA ini. Terdapat tabel yang berisi tentang korban meninggal. Nah, untuk tabelnya ini tuh terdiri dari yang pertama itu ada nomor, lalu ada nama, tentu harus diketahui namanya. Lalu ada jenis kelamin, usia, kemudian kewarganegaraan, yang dimaksudkan untuk korban warga negara asing sehingga harus mencantumkan nomor paspor. Lalu ada alamat korban, kemudian tempat meninggal, juga penyebab kematiannya. Nah, kita kasih contoh di sini ada 5 korban ya, tapi hanya dijelaskan satu saja. Nah, yang pertama ini itu ada namanya di sini Jule. Nah, jenis kelaminnya perempuan, lalu usianya 26 tahun. Nah, untuk kewarganegaraan atau nomor pasportnya ini tidak perlu diisi karena Jule ini adalah WNI. Kemudian alamat korbannya itu ini ada di Kelurahan Balaroa yang mungkin itu bisa diisi lebih detail ya untuk alamat, tapi kami di sini memberi contoh kelurahannya saja. Lalu untuk tempat meninggal, ini contohnya di tepi pantai, kemudian penyebab kematiannya yaitu terseret ombak tsunami. Ada contoh-contoh yang lainnya, itu bisa disesuaikan untuk pengisiannya seperti jenis kelamin, usia, dan lain sebagainya. Terutama untuk kewarganegaraan, apabila warga negara asing itu harus dicantumkan nomor pasportnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk korban hilang. Ini hampir sama, bedanya di sini ada lokasi hilang. Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama itu namanya Setya. Nah, untuk jenis kelaminnya ini laki-laki, kemudian usianya 58 tahun. Nah, kewarganegaraannya ini WNI ya, jadi tidak diisi paspor juga. Lalu alamat korban, kelurahan Talise, dan lokasi hilangnya yaitu di pesisir pantai. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk pengisiannya. Nah, untuk jumlah korban hilang dan meninggal yang kami temukan berdasarkan data itu sebanyak 4.340 jiwa. Boleh next? Selanjutnya, untuk korban luka berat, rawat inap, dan luka ringan atau rawat jalan, ini juga harus dicantumkan ya. Jadi harus ada keterangannya. Nah, untuk keterangannya itu sendiri, tabelnya ini berisi yang pertama itu fasilitas pelayanan kesehatan dan lokasi, yaitu di lokasinya di kabupaten atau di kota. Nah, kemudian ada rawat inap, maksudnya ini jumlahnya berapa, diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin juga. Lalu ada 5 kasus penyakit rawat inap terbanyak tiap pasien case. Nah, kita mengambil satu contoh. Yang pertama ini ada RSUD Anutapura. Nah, untuk RSUD Anutapura ini untuk dirawat inap, di jumlah rawat inapnya, kami tidak menemukan jumlah korban berdasarkan klasifikasi laki-laki atau perempuannya gitu. Jadi, kami hanya menemukan jumlah korban secara keseluruhan saja. Nah, untuk 5 kasus penyakit rawat inap terbanyaknya ini, yang pertama ada luka robek dan infeksi, lalu ada diare akut, pneumonia, hipertensi, dan persalinan darurat. Nah, untuk selanjutnya yang rawat jalan,
atau luka ringan, ini juga kami tidak menemukan detail data berapa jumlah setiap kelamin per jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuannya. Kami hanya menemukan jumlah secara keseluruhan. Nah, untuk 5 kasus penyakit rawat jalan terbanyak di RSUD Anutapura ini adalah yang pertama dispepsia, lalu ada ISPA, lalu ada gastroenteritis, lalu ada pneumonia. Nah, mungkin seperti itu untuk pengisian korban luka berat atau rawat inap dan luka ringan atau rawat jalan. Itu juga harus diberi keterangan seakurat mungkin ya. Nah, untuk selanjutnya jumlah gangguan jiwa atau psikososial, kami tidak menemukan data untuk terkait hal tersebut gitu. Jadi, tapi yang kelompok kami yakini itu pasti terdapat korban yang mengalami gangguan mental atau psikososial karena kejadian bencana di Palu ini cukup hebat ya, cukup bukan cukup sih, sangat mengerikan gitu ya. Sehingga pasti banyak korban yang mengalami trauma pasca bencana gitu. Biasanya, nah ini mungkin harus menjadi perhatian. Mengapa? Karena biasanya yang diprioritaskan itu setahu saya ketika saya melihat di berita-berita, untuk tenaga kesehatan yang diutamakan itu biasanya hanya dokter, perawat, bidan gitu. Nah, untuk tenaga kesehatan untuk penyembuhan mental ini jarang diperhatikan gitu. Nah, ini mungkin bisa menjadi evaluasi ke depannya untuk memperhatikan atau dihadirkannya ahli atau psikolog ataupun psikiater untuk penanggulangan masalah kejiwaan bagi para korban. Mungkin seperti itu. Boleh next. Nah, untuk jumlahnya itu sendiri, untuk yang luka berat atau rawat inap itu berjumlah 4.612. Dan untuk yang luka ringan atau rawat jalan itu berjumlah 10.679 korban. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, Nah, selanjutnya berdasarkan kondisi pasca bencana Palu ini seperti rusaknya sanitasi, keterbatasan air bersih, kepadatan pengungsian, banyaknya genangan air, dan lain sebagainya, itu maka terdapat beberapa penyakit yang berpotensi menjadi KLB, yaitu diantaranya diare, ISPA, penyakit kulit, leptospirosis, dan juga DBD. Nah, penentuan ini itu didasarkan pada faktor risiko lingkungan yang muncul setelah bencana yang dapat mempercepat penularan penyakit di masyarakat. Next. Nah, untuk pengungsi dan penduduk rentan ini, pada bagian ini data yang tersedia itu menunjukkan jumlah totalnya itu ada 172.999 jiwa. Namun, memang tidak ada rincian berdasarkan kategori seperti dari usianya, jenis kelaminnya, maupun kelompok khusus lainnya. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini adalah fasilitas kesehatan yang rusak. Jadi dalam bencana Palu ini ada beberapa fasilitas kesehatan yang rusak, jadi mengganggu pelayanan kesehatan yang ada. Adapun nama-nama fasilitas kesehatan yang rusak misalnya adalah rumah sakit, puskesmas, dan pustu atau puskesmas pembantu. Kita ambil contoh dalam rumah sakit. Di rumah sakit ini bisa dilihat dalam tabel yang rusak berat itu ada 2, yang rusak sedang ada 11, rusak ringan ada 5, masih berfungsi ada 16, dan tidak berfungsinya itu ada 1. Jadi kondisinya itu ada yang rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan, sementara fungsi layanannya ada yang masih berfungsi dan ada yang tidak berfungsi. Lalu lanjut ke fasilitas umum. Di fasilitas umum ini bisa kita lihat akses ke lokasi krisisnya itu sukar karena tentunya bakal banyak ruas jalan yang retak, berlubang, banjir, dan sulit diakses. Lalu jalur komunikasi yang masih dapat digunakan itu pada awalnya kan jaringan seluler dan internet itu mengalami gangguan akibat padamnya listrik dan rusaknya BTS atau Base Transceiver Station.
Nah, jalur komunikasi yang masih dapat digunakan adalah radio komunikasi seperti HT dan telepon satelit untuk koordinasi tanggap darurat. Nah, jaringan seluler dipilih pulih secara bertahap dengan bantuan BTS darurat. Adapun keadaan jaringan listriknya itu terputus, sementara air bersihnya itu tidak mencukupi. Boleh di next? Oke, selanjutnya adalah kondisi sanitasi dan kesehatan lingkungan di lokasi penampungan. Bisa kita lihat di sini ada nomor, jenis fasilitas, dan kondisi. Adapun fasilitasnya itu jenis penampungannya itu ada 2, ada kondisi bangunan yang permanen dan juga bangunan yang darurat. Lalu kapasitas penampungan pengungsinya itu tidak memadai, kapasitas penyediaan air bersih tidak memadai, sarana jamban darurat juga tidak memadai, tempat pembuangan sampah juga tidak memadai, sarana SPAL tidak memadai. Namun penerangan ini masih memadai dengan minimal 60 lux. Untuk selanjutnya yaitu keterangan mengenai ketersediaan sumber daya. Yang pertama itu ada di Dinas Kesehatan. Untuk di Dinas Kesehatan sendiri, pembekalan kesehatannya seperti obat bahan habis pakai dan alat kesehatan itu sudah mencukupi. Lalu untuk bahan sanitasi seperti kaporit, PAC, aquatab, kantong sampah, repelan lalat, dan hygiene kit itu juga masih cukup gitu. Lalu untuk persalinan kit itu sendiri itu sudah tersedia dan untuk SDM-nya memang jumlahnya tidak cukup namun untuk kompetensinya sendiri itu memenuhi. Kemudian ada sarana pendukung pelayanan kesehatan yaitu transportasi operasional pelayanan kesehatan itu masih tidak cukup. Kemudian alat komunikasinya terbilang cukup seperti yang tadi sudah disebutkan, lalu sarana listriknya juga masih berfungsi. Kemudian ada ketersediaan sumber daya di rumah sakit sama seperti tadi di Dinas Kesehatan, namun di sini di rumah sakit dan PKM ini terbilang tidak mencukupi gitu, seperti obat dan bahan habis pakainya tidak cukup, alat kesehatannya juga belum cukupi, bahan sanitasinya juga belum cukup. Namun persalinan kitnya masih tersedia, airnya pun tidak cukup dan tempat tidurnya pun tidak mencukupi. Kemudian di sini pun ada keterangan mengenai kebutuhan tenaga kesehatan. Di sini tuh ada nama fasilitas pelayanan kesehatannya, kemudian tenaga kesehatan yang tersedia baik itu dari jenis dan jumlah, dan juga tenaga kesehatan yang dibutuhkan serta keterangannya. Kita mengambil satu untuk menjadikan contoh. Yang pertama yaitu di RS lapangan. Di RS lapangan ini tenaga kesehatan yang tersedia itu yang pertama ada dokter umum yang berjumlah 12 dan juga perawat yang berjumlah 30 orang. Dan tenaga kesehatan yang dibutuhkannya ini ada spesialis bedah ortopedi yang jumlahnya ini 8, kemudian perawat tambahan ini ada 25 orang. Adapun keterangannya itu untuk dokter spesialis ini karena banyak korban luka berat dan trauma, maka dibutuhkanlah dokter spesialis ini. Terus dan untuk perawatnya ini karena lonjakan pasien yang pastinya banyak sekali korban akibat dari bencana Palu ini. Untuk selanjutnya bisa dilihat di tabel. Lalu yang terakhir yaitu ada sarana pendukung pelayanan kesehatan. Di rumah sakit atau PKM ini tersendiri untuk transportasi operasional pelayanan kesehatan ini masih belum mencukupi gitu ya. Kemudian alat komunikasi masih terbilang cukup dan sarana listrik juga untuk pelayanan kesehatan masih cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya upaya penanggulangan yang telah dilakukan. Yang pertama itu upaya subklaster pelayanan kesehatan, meliputi pendirian pos kesehatan dan rumah sakit lapangan, mobilisasi tenaga kesehatan, pelayanan trase, rawat jalan dan rawat inap darurat, rujukan pasien, pelayanan kesehatan keliling, dan pengaktifan kembali puskesmas. Yang kedua, upaya subklaster pengendalian penyakit, penyihatan lingkungan, dan air bersih. Surveillance penyakit potensi kejadian luar biasa, distribusi air bersih, pembangunan jamban darurat dari SPAL, pengelolaan sampah, dan promosi PHBS. Yang ketiga, upaya subklaster pelayanan gizi, meliputi screening balita dan ibu hamil, pemberian PMT, distribusi makanan tambahan, dan pemantauan gizi burung. Yang keempat, upaya subklaster pelayanan kesehatan jiwa, psychological first aid, counseling individu atau kelompok, dukungan psikososial anak, deteksi dini, PTSD, rujukan kasus gangguan jiwa berat. Next, yang kelima, upaya subklaster kesehatan reproduksi,
dan kayak pelayanan ibu hamil dan persalinan darurat, pelayanan KB, imunisasi, pemantauan ibu hamil risiko tinggi. Yang keenam, upaya subklaster DPI meliputi identifikasi jenazah, pendataan korban meninggal, pengumpulan data antemortem, koordinasi dengan kepolisian dan rumah sakit, pemulasaran sesuai standar. Yang terakhir, upaya tim logistik kesehatan meliputi distribusi obat dan bahan medis habis pakai, pengiriman alat kesehatan, penyediaan cold chain, vaksin, monitoring stok, dan koordinasi suplai logistik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah bantuan yang diperlukan dalam bencana Palu ini adalah yang pertama tambahan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, sanitarian, dan tenaga surveillance. Yang kedua adalah dukungan logistik, obat, dan BMHP dalam jumlah besar atau bahan medis habis pakai. Yang ketiga adalah penyediaan air bersih dan tandon air tambahan. Yang keempat, pembangunan jamban darurat dan perbaikan SPAL. Yang kelima, dukungan makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil. Yang keenam, dukungan layanan kesehatan jiwa dan psikososial. Yang ketujuh, tenda kesehatan dan fasilitas rawat inap darurat. Yang kedelapan adalah alat kesehatan dan peralatan cold chain vaksin. Yang kesembilan adalah dukungan operasional seperti genset, BBM, dan kendaraan operasional. Lalu yang terakhir adalah percepatan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk para penduduk yang terkena dampak. Nah, untuk selanjutnya setelah mengetahui bencana di Palu, tentu saja kan harus dibutuhkan rekomendasi. Apa aja sih rekomendasinya? Yang pertama ada memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan kesehatan bencana. Yang kedua, meningkatkan sistem surveillance penyakit berbasis pengungsian untuk deteksi dini KLB. Yang ketiga, mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan yang rusak. Yang keempat, menyediakan sistem air bersih dan sanitasi sesuai standar SPAR. Dan yang kelima, melakukan edukasi PHBS secara berkelanjutan di lokasi pengungsian. Yang keenam, memperkuat sistem logistik kesehatan berbasis buffer stok daerah rawan bencana. Yang ketujuh, mengintegrasikan layanan kesehatan jiwa dalam pelayanan kesehatan dasar pasca bencana, karena ini juga sangat dibutuhkan. Dan yang kedelapan, terakhir, menyiapkan rencana kontingensi dan simulasi bencana secara berkala. Baik, saya serahkan ke moderator. Berikut referensi dari kelompok kami, yaitu dari Berita On This Day dan web BMKG. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.